Haleluya. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara kita. Tuhan baik dan Tuhan dahsyat. Salam sehat dan salam semangat. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan tentang hidup dalam ketergantungan. Sama halnya seperti seorang musisi, bagaimana dia berhasil menjadi musisi yang besar, menjadi tersohor karena dia selalu tergantung dengan alat-alat musik yang seperti ini yang dia pakai, terus berlatih. Terus dia berlatih dan berlatih setiap hari untuk menjadi musisi yang berhasil dan tersohor. Demikian halnya kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus. Pentingnya kita hidup dalam ketergantungan. 3 hal penting saya sampaikan kepada kita tentang hidup dalam ketergantungan. Yang pertama adalah hidup bergantung pada firman. Hidup bergantung pada firman untuk pertumbuhan rohani kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 1-3 berkata, "Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan rohani, supaya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan." Jadi kita bergantung kepada firman untuk pertumbuhan rohani kita, yang digambarkan seperti seorang bayi yang selalu ingin susu yang murni, sehingga dia bisa bertumbuh karena dia selalu mengkonsumsi susu yang murni. Kita pun untuk bisa bertumbuh, kita harus selalu bergantung pada firman yang digambarkan seperti seorang bayi tadi yang selalu rindu akan air susu yang murni. Yang kedua, hidup bergantung pada doa. Hidup bergantung pada doa untuk kekuatan iman kita. Penting kita bergantung pada doa supaya iman kita itu kuat. Daniel pasal 6 ayat 11 berkata, bagaimana firman Tuhan di kitab Daniel pasal 6 ayat 11, "Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya." Jadi Daniel itu bisa menjadi orang yang kuat, orang yang besar, sekalipun raja berganti-ganti di istana Nebukadnezar di Babel, dia tetap ada di sana. Apa yang dikerjakannya sehingga dia bisa tetap eksis di situ? Dia selalu berdoa kepada Tuhan, menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi fitnaan dari orang-orang yang cemburu kepada dia, yang mengadukan dia kepada raja, sampai harus dia dibuang ke kandang singa. Tetapi apa yang membuat Daniel itu selalu ada eksis di istana itu, di Babel itu? Karena dia selalu berdoa. Firman Allah berkata, 3 kali sehari dia berdoa, seperti yang biasa. Jadi ini sudah menjadi gaya hidup daripada Daniel. Gaya hidup dia selalu berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Itu yang dikerjakannya. Sebabnya doa itu harus menjadi gaya hidup kita setiap hari untuk bisa menang dalam menghadapi situasi apapun. Ketiga adalah hidup bergantung pada Roh Kudus. Hidup bergantung pada Roh Kudus untuk keselamatan kita. Galatia pasal 5 ayat 24-25 berkata, "Barang siapa menjadi milik Kristus,
Ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dalam perjalanan kita sehari-hari, ada banyak sekali tantangan. Ada banyak sekali yang harus kita hadapi di dunia ini. Bermacam-macam kehidupan manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, untuk bisa kita menang, untuk bisa kita melalui ini, untuk mengalahkan semua situasi yang tidak mendukung hidup kita untuk menjadi orang baik, mari kita selalu bergantung kepada Roh Kudus. Sehingga kita selamat. Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan kita. Roh Kudus itu yang akan menuntun langkah kita menjalani hari-hari kita. Walaupun kita berbaur dengan orang-orang dunia yang hidup di dalam dosa. Tapi Roh Kudus itu akan selalu memberikan kita keselamatan. Sehingga kita lepas dari apa yang dikerjakan oleh orang kebanyakan yang tidak percaya kepada Tuhan. Itulah yang menjadi renungan kita pada kesempatan ini. Bagaimana kita hidup dalam ketergantungan. Yang pertama tadi, kita bergantung pada firman untuk pertumbuhan rohani kita. Yang kedua, kita hidup bergantung pada doa untuk kekuatan iman kita. Dan yang ketiga adalah hidup bergantung pada Roh Kudus untuk keselamatan kita. Karena Roh Kudus itu berperan penting untuk mengendalikan seluruh kehidupan kita. Marilah kita semua bergantung kepada firman Allah. Itu menjadi sebuah keharusan orang percaya. Kita bergantung pada doa untuk kekuatan iman menghadapi situasi keadaan kita akhir-akhir ini. Dan bergantung pada Roh Kudus supaya kita selamat dari kehidupan yang kita jalani di hari-hari kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Kiranya semua kita menjadi orang-orang yang berhasil dalam Tuhan, orang-orang yang sukses dalam Tuhan, karena kita selalu hidup dalam ketergantungan. Tuhan memberkati kita, terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.